Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 izin mempresentasikan hasil analisis dari kami di mata kuliah pengantar sistem informasi dengan tema identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Baik, selanjutnya di kelompok 18, perkenalkan saya Margi Salsabila dan rekan saya Radika Afrianda. Kami dari Sistem Informasi 10. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Radika Afrianda. Oke, selanjutnya di sini ada pokok bahasan. Kami dari kelompok 18 memilih studi kasus pertama, yang dimana isinya itu sebuah rumah sakit. Setiap pagi selalu saja ditemukan calon pasien yang mengantri untuk mendaftar poliklinik. Calon pasien selalu datang pagi, bahkan sejak subuh, agar mendapatkan nomor antrian yang kecil. Proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual menggunakan kartu nomor antrian. Namun, masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo, di mana mereka mengambil nomor lebih dulu dan menawarkan nomor tersebut kepada calon pasien. Dengan syarat calon pasien harus membayar nomor tersebut dengan sejumlah uang agar proses antrian pasien tidak terlalu padat dan mengakibatkan antrian yang panjang. Maka diperlukan sebuah aplikasi antrian online, aplikasi yang dibangun untuk membuat calon pasien dapat mengklik dan mendapatkan nomor antrian sejak masih di rumah dan datang pada waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada pokok bahasan studi kasus pertama kami. Poin pertama itu ada permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Poin kedua ada penyebab masalah apa. Poin ketiga itu ada sistem yang ingin dibangun seperti apa. Poin keempat ada kebutuhan sistem. Dan yang terakhir ada analisis basis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Margi Salsabila. Baik, saya melanjutkan presentasinya, yaitu permasalahan yang ingin diselesaikan oleh kelompok kami, yaitu pasien mengantri untuk mendaftar ke poliklinik dengan manual menggunakan kartu nomor antrian. Lalu yang kedua, ditemukan adanya praktik calo dan mendapatkan nomor dengan sogokan uang. Yang tiga, tidak terlalu padat dan mengakibatkan antrian yang panjang. Lalu selanjutnya, penyebab permasalahannya yaitu ada tiga. Yang pertama, calon pasien selalu datang pagi agar mendapatkan nomor antrian lebih dahulu. Lalu yang kedua, proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual menggunakan kartu nomor antrian. Namun, masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo. Dan yang ketiga, calon pasien yang mengambil nomor lebih dulu akan mendapatkan syarat, yaitu dengan sejumlah uang, agar proses antrian pasien tidak terlalu panjang dan lama. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Radika Frianda, dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada sistem yang ingin dibangun seperti apa. Kami mengambil 2 poin nih di sini. Yang pertama itu ada kenyamanan dan keamanan masyarakat, yang dimana pasien tidak perlu untuk mengantri pada suatu waktu tertentu, sehingga terjadi penumpukan pelanggan pada suatu jalur antrian untuk mendapatkan pelayanan. Poin kedua itu ada efektivitas waktu, yang dimana dengan adanya aplikasi pendaftaran dan antrian pasien dapat mengurangi antrian atau waktu tunggu yang biasanya dilakukan oleh pasien sehingga dapat mengefektifkan waktu ketika berobat ke dokter. Oke, selanjutnya ini di sini ada kebutuhan sistem. Kami mengambil perannya masing-masing. Di sini ada 3 peran. Yang pertama ada peran sistem, yang dimana memberikan kemudahan bagi para pasien dalam melakukan pendaftaran dan dapat mengakses informasi tentang pendaftaran pasien. Peran kedua itu ada peran pengguna. Di sini kami mengambil 2 poin. Yang poin pertama itu ada dengan menggunakan sistem untuk melihat informasi pendaftaran bagi pasien lama maupun pasien baru.
Poin kedua itu ada pengguna bisa mengakses melalui handphone atau yang lainnya. Peran terakhir itu ada peran kebutuhan. Di sini kami mengambil 2 poin. Poin pertama itu ada proses pendaftaran yang cepat, dan poin kedua itu ada mendapatkan nomor antrian secara online dengan tepat dan cepat. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Margi Salsabila. Baik, di sini kita mengambil 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang kebutuhan fungsional ada 3 poin, yaitu sistem atau pengguna mampu melakukan login dan register. Dan kedua, sistem dapat memberikan nomor antrian. Dan yang ketiga, sistem dapat melakukan insert, edit, dan delete. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama kebutuhan dari keamanan, yaitu aplikasi harus dilengkapi dengan password. Dan operasional hardware-nya yaitu SSD 256 dan RAM 8 GB, lalu prosesornya yang i3 Gen 10 dan monitor 14. Lalu operasional software-nya atau OS-nya itu Windows 10. Nah, kebutuhan informasi yaitu terdapat informasi terupdate dan informasi pendaftaran atau pengambilan nomor antrian. Lalu sistem mampu menampilkan nomor antrian dan sistem mampu menampilkan update daftar informasi nomor antrian. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan kinerja, yaitu proses cepat, kecepatan dan ketepatan update nomor antrian, dan ketepatan akurasi nomor antrian. Lalu yang selanjutnya adalah analisis pieces. Nah, analisis pieces yang pertama adalah performance. Kelemahannya dalam performance ini membutuhkan yang namanya koneksi pada internet untuk para calon pasien yang ada di daerah terpencil dan membutuhkan agar koneksi internet atau jaringan stabil saat menggunakan aplikasi. Lalu ada analisis kontrol atau security. Kelemahannya adalah belum adanya sistem digital yang di mana data disimpan atau dikumpulkan masih dalam bentuk hard copy dan yang menggunakan server sistem mudah terganggu atau down. Lalu analisis dari efisiensi, kelemahannya yaitu kemampuan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi serta pengelolaan data dalam memproses data hingga menjadi valid dan bervariasi. Lalu selanjutnya adalah analisis dari information. Kelemahannya yaitu membutuhkan prosedur yang ada dan membutuhkan perbaikan sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Lalu ada analisis ekonomik, kelemahannya yaitu butuh meminimalisir pengeluaran dari rumah sakit. Lalu efektifkah penggunaan sumber daya waktu yang tersedia dengan tenaga kerja yang tersedia, tergantung dari banyaknya pasien dan sumber daya dibutuhkan dalam perawatan. Lalu ada analisis service, kelemahannya yaitu informasi sistem dalam perlu adanya pengupdatean secara berkala, karena sistem harus memberikan kontribusi yang lebih baik untuk rumah sakit maupun pasien. Baik, Radika lanjut. Oke, sekian dari kelompok kami kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan. Saya, Radika Afrianda, dan rekan saya, Margi Salsabila. Di sini tugas kami yaitu menyusun materi, membuat PPT, dan presentasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.